sufi pakai tarekah ini bisa lebih fokus. Ada yang sufi saja tapi nggak tarekat. Tapi kita tahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang itu juga tarekat. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya adalah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. 2 Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Itu guru syariatnya. Adapun guru tarekatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Remas Pacitan. Hasyim Asy'ari talqin bi'at Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi Hasyim Asy'ari juga tarekat, talqinnya kepada Mahfud Termas. Jadi pesantren Termas ini yang sepuh Mbah Mahfud, ini mursyid Qadiriyah. Adik Mbah Mahfud, Mbah Dim, pengasuh pesantren. Adiknya Mbah Dimyati, Mbah Abdul Razak, mursyid tarekat Syadziliyah. Mbak Yunya Mbah Mahfud, putri dapat Mbah Zaid tirip sini. Jadi Mbak Yunya Mbah Mahfud Termas itu hidup di Termas cuma dalam usia 15 tahun. Habis itu ke Mekah. Wafatnya di Mekah sampai tua. Di Ma'lah makamnya sana. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini juga tarekat, talqin kepada Kiai Mahfud bin Abdul. Saya punya bukunya, itu keluaran Unisma Malang yang mengeluarkan. Saya ketemu Gus Kikin Tebuireng. Gus, saya punya buku yang menerangkan Mbah Mahfud Termas itu bi'at talqin qadiriyah kepada Mbah Hasyim Asy'ari, talqin qadiriyah kepada Mbah Mahfud Termas. Bener gak Gus? Itu Gus Kikin Tebuireng. Jadi ternyata pendiri NU juga tarekat. Gus Dur punya guru syariat, punya guru thariqah. Guru syariatnya Gus Dur pertama Kiai Haji Fattah Hasyim Tambak Beras Jombang. Mertuanya Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud Khajen Padi. Guru syariatnya Gus Dur yang kedua Kiai Haji Khudhuri Ihsan Tegalrejo Magelang. Gus Dur dulu mondok di Tegalrejo. Adapun guru tarekatnya Gus Dur tahun 83 talqin bi'at Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Seruweng Kebumen. Siapa Kiai Son Haji? Bisanya Kiai Haji Usman Nadi Al-Ishaqi Surabaya. Kiai Son Haji itu mertuanya Kiai Minan, kakaknya Kiai Asrori Kedinding Surabaya. Jadi Gus Dur juga tarekat gitu. Mbah Hasyim Asy'ari juga tarekat. Maka saya sering mengatakan kalau sudah ngerti Mbah Hasyim tarekat, Gus Dur tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat, itu berarti pengurus NU yang belum tarekat itu. Tidak bilang begitu. Iya. Saya Rebu besok pelantikan Jabman Kabupaten Jombang di Tambak Beras besok saya. Rebu besok. Jadi di Indonesia ini dulu yang paling ditakuti oleh Belanda itu orang tarekat. Belum ada setengah tahun Profesor Martin dari Belanda ceramah di kampus Gajah Mada. Profesor Martin mengatakan dulu Belanda ini paling takut dengan santri-santri yang sudah tarekat. Kan ada santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri santri itu bernama Ontowiryo.
Beliau mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari. Mengaji ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya. Kemudian mondok di Santren Bagelen Purworejo. Mengaji kepada Kiai Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo. Mengaji tafsir Jalalain ke situ. Yang besok 21 Desember Kiai Haji Baidowi akan diakholid di Blitar. Besok saya diundang tapi nggak bisa. Kiai Haji Baidowi mukim di Bagelen Purworejo sini, tapi wafatnya di Budikan Bantul Jogja. Makamnya ada di Budikan Bantul Jogja. Kiai Haji Baidowi punya putra bernama Kiai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, itu keturunan Purworejo. Ontowiryo talkin bi'at torekot satoriyah kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Siapa Kiai Haji Taftazani? Putranya Kiai Haji Nuriman Langi Nogotirto Gamping Yogyakarta yang namanya keraton BBH Santio. Ontowiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh, ilmunya Banser, ilmunya pagar nusa, ilmunya polisi sejenis muntal gotri, ring petuk, kayu stigi dan sebagainya. Kepada siapa? Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ontowiryo itu putranya Sultan Hamengkubuwono III, ibu dari Pacitan. Ontowiryo itu wafat dan dimakamkan di Ujung Pandang di Makassar. Ya. Jadi Ontowiryo makamnya di mana? Di dekat Pantai Losari. Saya sudah pernah ke Pantai Losari saya. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ, betul. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merang-rang kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Sejarah. Jadi Ontowiryo menghimpun kekuatan perang musuh Belanda 5 tahun 1825 sampai 30. Walaupun cuma 5 tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Ontowiryo. Sejarah ini. Ontowiryo itu patungnya ada di Kota Magelang di alun-alun. Naik kuda bersurban, ada kerisnya. Di bawah patung ada tulisannya Turonggo Tinitihan Sesekaring Bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowiryo punya nama santri Mustahar, punya nama Kiai Abdul Hamid. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu jadi Diponegoro itu tarekat. Namanya asli Ontowiryo, namanya santri Mustahar, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tamajawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Hafal? Diponegoro itu orang soleh. Kalau kita sering nyebut namanya, Allah kasih rahmat, belas kasihan. Kata Nabi, idza dzukirus sholih nazal fi rahmah. Nabi mengatakan, ketika orang soleh disebut namanya, Allah turunkan belas kasihan.
keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Ki Haji Badur Sholeh Arif Purwasi, ulama besar. Di antaranya Ki Haji Abdul Malik Kedung Paruk Sukaraja Banyumas, mursyid tarekat Naksabandiyah. Bahkan dulu Belanda itu mengirimkan orang Belanda ke Indonesia. Orangnya cerdas, pintar untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Setelah kenal kiai, kenal santri, malah ikut pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan semangat keindonesiaannya kadang-kadang melebihi bangsa kita sendiri. Siapa beliau? Dr. Dawes Dekker, yang punya nama lain Setiabudi dan Multatuli. Itu orang Belanda. Bahkan akhirnya setelah kenal kiai, kenal santri, beliau mengatakan kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Itu pernyataan Belanda itu. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Kalau Anda di pesantren, tepat sekali. Anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Contoh Diponegoro. Jadi yang pertama-tama berani menentang Belanda itu santri. Bukan TNI belum ada, itu. Apalagi dengan orang dekat Surabaya sudah kenal peristiwa 10 November Surabaya, kan itu juga santri semuanya. Itu. Maka kalau tasawuf dengan talqin tarekat ini lebih tepat. Apalagi dengan orang Madura kan, Syekhuna Khalil Bangkalan juga talqin tarekat kepada siapa? Kiai Haji kepada Syekh jadi Kalimantan ini siapa? Kalimantan Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Jadi 4 ulama besar di Jawa itu semuanya muridnya Syekh Ahmad Khatib. Mursyid Qadiriyah di Jawa. Satu, pertama Syekh Abdul Karim Banten, pamannya Syekh Nawawi Banten. 2, Syekh Nawawi Banten. 3, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. 4, Syekhuna Khalil Bangkalan. 4 orang ini talqin tarekat kepada Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Ini sejarah. Maka dulu waktu saya ikut muktamar NU di tempatnya Kiai As'ad Samsul Arifin itu mana? Situ Bondo. Ternyata saya juga beli buku Mbah Yai As'ad itu sanadnya tarekat Mbah As'ad dari Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Ulama Indonesia yang namanya Ahmad Khatib kan ada 2 yang di Mekah. Ada Ahmad Khatib Minangkabau, ada Ahmad Khatib Sambas. Kalau Minangkabau ahli fikih, kalau Sambas ahli tasawuf. Sebenarnya Syekh Ahmad Khatib Sambas ini punya hak untuk kasih nama tarekat, tapi beliau nggak mau, tetap Qadiriyah Naksabandiyah. Mestinya Sambasiyah juga nggak apa-apa gitu, tapi dia tawadhu sekali nggak mau kasih nama, tetap pakai Qadiriyah Naksabandiyah. Akan tetapi tarekat Qadiriyah Naksabandiyah ini di Brunei terkenal dengan nama Wirid Sambas. Karena asalnya dari Sambas. Saya 2 tahun yang lalu sempat ke Sambas
berziarah ke makamnya ayahnya Syekh Khatib, yaitu Syekh Abdul Ghaffar. Makanya sanad ini sangat penting. Kan Anda semuanya sudah baca Konun Asasi NU Mbah Hasyim Asy'ari. Di situ Mbah Hasyim Asy'ari kan mengutip sebuah pernyataan, "I'lam anna hadzal ilma dinun. Falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu." Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil. Betul? Jangan asal ambil. Ta'khudhu amman dinuhu, kau ngambil dari siapa? Maka silsilah minad din. Silsilah adalah bagian dari agama. Kalau ada silsilah ibarat lampu, ada strumnya, sambung, hidup terus. Ibaratnya sanad minad din. Kalau sini tarekatnya Mbah Buyut saya Kiai Zarkasi itu mengambil ilmu syariat dari Kiai Soleh Darat Semarang. Itu syariatnya. Ilmu tarekatnya dari Syekh Abdul Karim Banten. Di sini tarekatnya Qadiriyah dari Syekh Abdul Karim Banten. Jelas. Makanya mudah-mudahan para hadirin semuanya nanti bisa ikut tarekat ya. Nanti kalau ke makamnya Mbah Kalijogo, tawasulnya kayak gini, tolong ditirukan. Ya sohibah, ayo. Hadihil makboroh Raden Syahid Sunan Kalijogo. Ini atawassalu bika ilallahi ta'ala fi qodoi hajati. Kemudian nyebut hajatnya masing-masing ya. Nanti kalau di makamnya Raden Patah, nama Kalijogo diganti Raden Patah. Kalau di makamnya Mbah saya Mbah Zarkasi, nama Kalijogo diganti Mbah Zarkasi. Kalau di Mbah Kholil, ya nama Kalijogo diganti Mbah Kholil Bang Kalan. Itu saya dulu ijazah tawasul dari Mbah Yai Makhrus Lir Boyo Kediri, Mbah Makhrus dari Mbah Dalhar Watu Congol. Itu metode tawasul. Menjadi bagian dari kampus Universitas An-Nukoyah, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi merupakan salah satu prodi yang tidak hanya mementingkan teori-teori yang ada di kelas, namun di Prodi Tasawuf dan Psikoterapi juga menekankan tentang pentingnya bagaimana praktek-praktek dari teori-teori yang sudah diajarkan di kelas. Nah, dan hal tersebut direalisasikan dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini. Jadi kami sedang berada di rute kedua, tempatnya di makam Makbaroh Kiai Haji Zarkasi, yaitu seorang muassis dari Pondok Pesantren An-Nawawi. Yuk ikuti keseruan kami selanjutnya. Alhamdulillah, rombongan tasawuf dan psikoterapi sudah berada di Sunan Kalijaga Demak dalam rangka rihlah sufistik. Untuk mengikuti keseruan kami, yuk ikuti kami. Mahasiswi Tasawuf dan Psikoterapi Universitas An-Nukoyah, Jalan Sufi bermental tinggi. Yeay.
tanya Mbah itu, Mbah Sulaiha, Mbah saya itu, si Sulaiha itu waktu itu pernah tanya sama abah beliau itu, ya tanya karena waktu itu masih muda beliau itu, dan itu tanya, Mbah saya itu kerja apa, kok tidak pernah di rumah. Orang kampung sini itu tahunya itu beliau itu dagang, saudagar. Jadi tiap tahun sekali, 2 tahun sekali itu pulang itu bawa kereta kuda itu nanti ke timur lagi itu bawa seperti kapu buat kasur itu, bahan untuk dagang itu ke timur. Jadi keluarga sini itu rata-rata malah tahunnya pertama itu beliau itu berdagang, bukan memiliki pesantren, karena tidak pernah bercerita kalau bahwa di Madura itu beliau punya pesantren. Beliau itu terkenalnya saudagar yang memang orangnya itu rendah diri, tidak pernah mau menunjukkan diri, tidak melihatkan bahwa beliau itu seorang alim. Dia itu orang yang memang rendah hati, memang tidak terlalu mencolok, orangnya memang seorang yang banyak diam waktu itu. Jadi tidak terlalu memperlihatkan bahwa beliau itu memang seorang yang satu dulunya Sunan Kudus. Yang kedua beliau seorang yang alim ketika fase-fase sudah memimpin sudah mempunyai pesantren seperti apa yang ada di Anokoya itu. Ya kami sebagai keluarga Kudus sebenarnya bangga bahwa beliau memiliki sebuah pesantren di sana, yang mana notabene pesantren beliau sungguh pesat dengan banyak ribuan santri yang mengalami berkah di sana.